sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang lebih dahulu sampai ke Nusantara. Mereka ini adalah para pedagang yang berasal dari India dan Cina. Mereka datang melalui jalur perdagangan dan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dampak dari penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia melahirkan beberapa kerajaan besar dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke luar negeri. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi 5 teori. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leer. Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Mayoritas prasasti yang ada di Indonesia ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, aksara dan bahasa tersebut tidak sembarang orang yang bisa menguasainya, dan hanya para golongan Brahmana yang menguasainya. Teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan agama Hindu yang menempatkan Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran agama Hindu yang berhak menyebarkan ajaran Hindu. Menurut kerangka teori ini, para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya kepada masyarakat di Indonesia yang masih memiliki kepercayaan asli, yaitu animisme dan dinamisme. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu adanya pantangan bagi seorang Brahmana untuk menyeberang lautan. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Sisebrook Mukherjee dan J.L. Mons. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India merupakan golongan yang membawa dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan. Hal itu dikarenakan adanya perebutan kekuasaan. Penguasa dari kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Indonesia, kemudian mendirikan koloni maupun kerajaan baru yang bercorak agama Hindu-Buddha. Wilayah Indonesia menjadi pilihan karena mengikuti jalur perdagangan antara India dan Indonesia pada masa itu. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak ditemukannya peninggalan dan bukti bahwa kerajaan di Indonesia ditaklukkan oleh ksatria India, dan mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta. Teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Vaishya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Menurut kerangka teori ini, para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai-nilai budayanya kepada masyarakat lokal. Kegiatan itu dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang. Lantaran saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, sehingga dalam beberapa waktu mereka akan tetap menetap di kepulauan di Indonesia, sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Teori ini memiliki kelemahan, antara lain para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta, dan kerajaan di Indonesia kebanyakan berada di pedalaman, bukan di wilayah pesisir pantai. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber.
di mana dalam teorinya ia mengemukakan bahwa para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, kemudian berganti menjadi memeluk agama Hindu dan Buddha. Kelemahan dari teori ini adalah kaum Sudra merupakan orang-orang buangan yang pada umumnya tidak mengerti soal agama karena tingkat pengetahuan mereka yang rendah. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.T.K. Bos, di mana teori ini menjelaskan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia itu sendiri. Pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta, tetapi yang menyebarkannya ialah orang Indonesia itu sendiri, yang diutus oleh raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya. Setelah utusan tersebut menguasai ajaran agama, maka mereka akan kembali ke Indonesia dan menyampaikannya kepada raja. Selanjutnya raja akan meminta para utusan tersebut untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan yang diperoleh pada penduduk atau rakyat kerajaan. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap semakin berkembangnya ajaran agama baik Hindu maupun Buddha, dan terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak baik itu agama Hindu maupun Buddha di Nusantara. Teori arus balik didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari prasasti Nalanda. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa Balaputra Dewa yang merupakan Raja Sriwijaya mengajukan permintaan kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda, yang mana itu digunakan oleh para tokoh Sriwijaya untuk menimba ilmu di sana.